Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Tak terasa kita sudah masuk di malam ke-15 di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan agar kita bisa menyelesaikan kewajiban kita berpuasa di Ramadan tahun ini. Kemudian tak lupa salawat beriring salam, semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertengahan Ramadan ini kami ingin mengajak diri kami sendiri dan juga para jamaah sekalian untuk kembali mengulang kaji, merenungi dan mengambil pelajaran dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sana Rasulullah SAW bersabda, "Atadaruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Qalu, kemudian para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhaman lahu wala mata'." Rasulullah, sesungguhnya orang yang bangkrut, orang yang kami sebut bangkrut itu adalah orang yang dulunya punya harta, punya uang, emas, perak, dan kemudian semua itu hilang, musnah. Dan kemudian Rasulullah SAW menyampaikan apa yang menjadi maksud pertanyaan beliau, dan akhirnya beliau menjawab, "Innal muflisa min ummati," sesungguhnya orang yang bangkrut dari golongan umatku itu adalah mayyati yaumal qiyamah, yaitu orang yang nantinya di hari kiamat dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala bisalatin, membawa pahala salat, wasiyamin, membawa pahala puasa, wa zakatin, dan dia juga membawa pahala zakat. Hanya orang ini yang datang lagi orang berikutnya, wa qadhafa hadza, datang lagi orang yang dulu ketika di dunia pernah dia tuduh tanpa bukti, pernah dia fitnah. Datang lagi orang berikutnya, wa akala mala hadza, datang lagi orang berikutnya orang yang dulunya pernah dia ambil haknya, dia makan hak orang lain dengan semena-mena dengan cara yang batil. Kemudian datang lagi orang berikutnya, wa safaka dama hadza, orang yang tertumpah darahnya karena mulutnya mengadu domba orang, sehingga orang bertengkar, berkelahi sampai kemudian menumpahkan darah. Wa daraba hadza, dan kemudian datang lagi orang yang ketika di dunia pernah dia pukul, sampai kemudian orang-orang ini menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Allah pun kemudian mengambil pahala salat dia tadi, pahala puasanya, pahala zakatnya, dan semua pahala yang dia pernah dapatkan dari amal kebaikan yang dia lakukan. Semua kebaikan-kebaikan itu diberikan oleh Allah kepada orang yang pernah dia pukul, kepada orang yang pernah dia maki, kepada orang yang pernah dia fitnah, kepada orang yang pernah dia ambil haknya. Sampai kemudian kata Rasulullah, semua pahala itu habis, diambil oleh orang-orang tadi. Dan ternyata orang yang menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala belum habis, belum selesai lagi. Masih banyak orang yang menuntut. Saking banyaknya orang yang pernah dia ejek, saking banyaknya orang yang pernah dia fitnah,
saking banyaknya orang yang pernah dia ambil haknya dengan cara yang batil. Dan ternyata orang-orang itu punya dosa. Akhirnya Allah mengambil dosa-dosa orang tadi itu dan kemudian dicampakkan di hadapannya. Yang seyogyanya dia tadi bisa masuk ke dalam surga Allah dengan amal yang dia kerjakan, akhirnya dia harus memikul dosa orang lain dan kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia orang yang bangkrut. Saya pribadi yakin dan percaya kita semua pernah mendengarkan hadis ini. Tapi sayangnya hadis ini seolah-olah dianggap hanya sebatas dongeng saja. Dan ternyata hadis-hadis yang berseliweran di WA kita, di Facebook kita, sebagian besar masih kita anggap angin lalu saja. Sehingga pada hari ini orang masih menganggap enteng perkara-perkara yang disebabkan oleh lisan tadi. Kalau kita perhatikan apa dosa-dosa mereka, mulai dari mengejek, ya, merendahkan derajat orang lain, berghibah, memfitnah, dan lain sebagainya. Semua dosa yang disebutkan oleh Nabi tadi yang membuat dia bangkrut itu 90% boleh dikatakan semua adalah dosa lisan. Cuman satu yang bukan lisan, yaitu memukul orang. Selebihnya lisan semua, mulai dari makan hak orang, mengejek orang, menfitnah orang, menggosip orang, semua lisan. Para ulama mengatakan inilah dia seburuk-buruk sedekah. Sedekah itu baik. Kita kasih makan orang, kita kasih uang untuk fakir miskin, itu sedekah. Tapi ada sedekah yang dikatakan oleh ulama seburuk-buruk sedekah. Kenapa dikatakan seburuk-buruk sedekah? Karena yang dia kasih bukan hartanya, yang dia kasih bukan makanan kepada orang, yang dia kasih apa? Pahala dia kasih ke orang. Inilah dia seburuk-buruk sedekah. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan hal yang paling menyakitkan bagi seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah ketika dia harus melihat pahala dari amal yang dia kerjakan bukan berada di timbangannya. Yang sholat dia, pahalanya nggak ada di timbangan dia. Di mana? Timbangan orang. Orang yang pernah dia ejek. Ketika dia berpuasa, capek dia menahan lapar dan dahaga. Ketika di hadapan Allah dia cari, mana pahala puasa saya? Kok tidak ada di timbangan saya? Ternyata ada di timbangan orang yang lain lagi. Orang yang pernah dia tuduh. Kemudian dia naik haji, dia menunaikan sedekah dan lain sebagainya. Semua amal-amal itu tidak ada satupun pahalanya berada di timbangan dia. Semua berada di timbangan orang, hanya karena lisannya yang tidak dia jaga. Inilah yang dikatakan tadi seburuk-buruk sedekah. Nah, kita sudah berada di hari ke-15 Ramadan. Kita berpuasa, capek kita menahan lapar dan dahaga. Malamnya kita menahan kantuk, mendirikan sholat di waktu malam 2 jam sampai jam 10. Nanti kita bangun sahur, menahan kantuk lagi, penuh dengan perjuangan. Sudah 15 hari. Dan semoga 15 hari tadi itu nanti pada hari kiamat kita akan menghadap Allah membawa pahala ini. Tapi jangan sampai pahala itu sudah kita bawa, ternyata ada orang yang ikut di belakang kita bersiap-siap menuntut kepada Allah. Kenapa? Karena pernah kita ejek, pernah kita maki, pernah kita ghibah dan lain sebagainya. Memaki hari ini suatu hal yang biasa sepertinya. Bahkan kata Rasulullah SAW, ada orang, dan ini kata Rasulullah adalah dosa besar. Salah satu dari dosa-dosa besar itu adalah seseorang yang memaki orang tuanya. Para sahabat bingung, kalau ada orang memaki orang tua orang, itu ya mungkin dianggap wajar lah, bukan dianggap wajar. Ya, marah dengan orang, kita maki orang tuanya. Seperti kita orang Aceh, marah kita sama orang, kita bilang. Tapi kata Nabi, ada orang memaki orang tuanya. Sahabat bertanya, bagaimana mungkin wahai Rasulullah, ada anak memaki bapak dan mamanya? Kata Rasulullah, iya. Ketika dia memaki ayah orang, ketika dia memaki orang tua orang, dan orang itu membalas memaki dan kembali memaki ayahnya. Kenapa orang memaki orang tuanya? Karena dia duluan memaki orang tua orang. Itu sama dengan dia sejatinya sedang memaki kedua orang tuanya. Artinya dosa lisan itu dosa yang begitu ringan mungkin bagi kita. Tapi di sisi Allah itu tidak ringan. Inilah yang kemudian membuat amal-amal kita bocor kemana-mana, Pak. Kita menganggap seolah-olah sudah banyak pahala yang kita kumpulkan dari puasa kita, dari sholat kita, dari zakat kita, haji kita, dan seterusnya.
Tapi ternyata yang membuat bocor itu adalah mulut kita. Dan inilah yang kemudian menjadi keanehan orang-orang yang berpuasa. Mengapa? Di siang hari dia begitu fokus menjaga mulutnya jangan kemasukan barang, Pak. Bekna tamang tidak ada masuk satupun ke mulutnya. Ya kan, Pak? Bahkan tak jarang kita melihat di bulan Ramadan di siang hari, saking takutnya orang batal puasa, dia sering meludah. Sikit-sikit ludah, sikit-sikit ludah, sikit-sikit ludah. Takut dia telan air ludah, batal puasanya. Begitu takutnya dia batal puasa. Jadi dia khawatir masuk sesuatu ke mulutnya dengan alasan takut batal. Padahal itu tidak batal, tapi saking takutnya bisa dia lakukan seperti itu. Tapi sayangnya dia nggak pernah khawatir apa yang keluar dari mulutnya. Apa yang keluar dari mulut? Perkataan. Dan varian dari bahaya lisan itu banyak. Jadi lisan itu memang cuma satu, lidah itu cuma satu, tapi varian dosa yang bisa disebabkan oleh lidah ini banyak. Ada ghibah. Kita menganggap ghibah itu sesuatu hal yang menghibur mungkin. Takun yang kengken ke gopa. Takim. Hai, fulannya kiban uronyo. Oh, cukup bereh fulannya. Takim, Pak. Kita ketawa, Pak. Kita gosipin orang, kita ketawa. Bahkan berlindung di balik dalil memang betul kok. Cik betul. Bahkan padahal Nabi mengatakan apa? Ghibah itu, Al-Quran mengatakan ghibah itu sama dengan makan bangkai. Para sahabat mencoba untuk mengklarifikasi, wahai Rasulullah, yang kami ucapkan itu betul memang. Citkling urungji, memang hitam orangnya. Kami jadikan olok-olok lah. Dia hitam. Kata Nabi, yang namanya ghibah itu, itulah yang betul. Sesuatu yang benar pada diri dia, kita ceritakan, dan dia marah kalau dengar, itulah dia ghibah. Yang betul itulah ghibah. Kalau yang nggak betul, itulah dia fitnah. Sebelah dua belah. Kalau betul, masuk ke ghibah. Kalau nggak betul, fitnah. Ghibah. Kemudian apa lagi? Mengejek, mencela. Kita saban hari membaca satu surat dalam Al-Quran. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Semua hafal ya? Apa artinya itu? Neraka wail bagi orang yang suka mengumpat. Itu kita hafal. Tapi mungkin karena terlalu dihafal, kita nggak lagi memperhatikan apa akibat dari suka mengumpat. Apa akibat dari suka memaki. Kita mungkin terasa segar badan kita maki orang, Pak. Tapi ternyata akibat yang kita akan tuai di hari kiamat tidak begitu. Ada ghibah, ada fitnah, ada namimah. Kita mengadu domba orang. Bahkan sebenarnya dalam agama kita boleh melakukan sedikit berbohong untuk mendamaikan orang. Tapi justru kita senang sekali jujur supaya orang bisa berantam. Benar-benar jujur kita di situ. Padahal Nabi SAW mengatakan apa? Ada satu amalan yang nilainya itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih afdal daripada solat dan puasa. Tentunya solat sunat. Tentunya puasa sunnah. Kita suka puasa, Pak. Kita suka solat malam. Tapi ada satu amalan yang lebih tinggi fadilahnya dari semua itu. Apa dia? Mendamaikan dua orang yang bersengketa. Mendamaikan dua orang yang berkonflik. Tapi pada hari ini justru yang kita suka apa? Karugo, Pak. Gara-gara tanya karugo. Gara-gara kita berantam orang. Gara-gara kita bertengkar orang. Bahkan na'udzubillah sampai kemudian menumpahkan darah. Artinya begitu luar biasanya lisan ini, sehingga Nabi SAW mengatakan apa? Nabi menjamin surga bagi seseorang dengan catatan dia bisa menjaga dua dari anggota tubuhnya. Apa? Yang pertama lisan. Yang kedua apa? Yang kedua tentu saja kemaluan. Sehingga disinilah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nur yang tadi kita bacakan di awal tadi mengatakan apa? Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum. Disebutkan pertama apa? Lidah, Pak. Pada hari itu lidah. Wa aidihim, tangan mereka. Wa arjuluhum, kaki mereka itu.
itu bima kanu ya'malun yauma tashhadu, akan menjadi saksi. Lidah kita ini yang saban hari mungkin mengucapkan perkara-perkara yang berbuat dosa, itu dia akan menjadi saksi. Nah, semoga 15 hari ke depan, ya, selain kita menjaga mulut kita dari masuknya barang-barang yang akan membatalkan puasa kita, semoga kita juga lebih waspada dari apa yang keluar dari lisan kita. Jangan sampai kita tidak begitu memperhatikan apa yang keluar dari lisan kita sehingga membuat pahala-pahala puasa, zakat, haji, salat malam kita selama kita berada di dalam bulan Ramadan itu tidak dapat kita ambil nanti pada hari kiamat, tapi justru berada di timbangan orang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.